Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu MPLS siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 Mekarsari, kita ucapkan selamat datang bergabung dengan keluarga besar SMAN 1 Mekarsari. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa MPLS ini kegiatan rutin yang kita lakukan ya setiap awal tahun ajaran. Insya Allah akan kita lakukan 3 hari, tetapi tidak dengan langsung atau luring, tetapi kita akan melalui daring, sehingga anak-anakku nanti akan mendapat informasi beberapa hal tentang sekolahan. Jadi anak-anakku kelas 10 khususnya, silakan kalian selalu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini melalui media informasi yang dimiliki sekolah. Antara lain adalah website sekolah, kemudian IG, WA, kemudian YouTube juga ya. Jadi kita siapkan link-linknya, nanti anak-anakku bisa mengakses ya. Bagi anak-anakku yang terkendala hal-hal siaran langsung, anak-anakku bisa melihat ya. Jadi bagi anak-anakku yang tidak mempunyai alat ya, bisa nanti meminjam orang tuanya ya. Jadi kita akan simpan dan rekam kegiatan tersebut. Segala kegiatan yang berhubungan dengan MPLS akan kita siarkan ya. Jika anak-anakku tidak bisa akses secara langsung, maka anak-anakku bisa menggunakan meminjam ya, alat yang dimiliki oleh orang tua maupun saudara-saudaranya ya, sehingga anakku tidak tertinggal untuk mengikuti perkembangan selanjutnya ya. Kemudian sekali lagi kepada orang tua, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya sehingga siap bergabung dengan SMA 1 Mekarsari ya. Untuk itu pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa nanti ada beberapa hal khusus dalam MPLS ini. Yang pertama, nanti kita akan sampaikan tentang profil sekolah ya melalui video ya. Ada beberapa hal nanti adalah yang pertama kegiatan-kegiatan sekolah yang ada ya, sehingga anak-anakku nanti bisa memilih, juga bisa mengikuti kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan berikutnya. Yang kedua adalah nanti kegiatan belajar mengajar ya. Jadi anak-anakku mungkin dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, tentunya berbeda juga cara penyampaian materi untuk kelas sebelumnya atau sekolah sebelumnya. Untuk itu nanti akan disampaikan juga oleh Wakasek kurikulum kita ya, untuk memberikan informasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh anak-anakku nanti dalam mengikuti pembelajaran secara daring ya. Jadi kita akan siapkan video, setiap guru nanti akan anak-anakku bisa koneksi langsung dengan Bapak Ibu guru yang memangku atau yang mengajarkan pelajaran tersebut ya, dengan jadwal yang sudah kita tentukan nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi belajar tadi. Jadi mari kita anak-anakku sekalian menyadari bersama bahwa kita dimanapun berada, jadi kita laksanakan pembelajaran. Tidak harus di sekolah ya, tidak harus ya di rumah, dimanapun kalian bisa belajar ya, dengan menggunakan media-media yang nanti disampaikan di sekolah ya. Kemudian nanti juga akan kita sampaikan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan beberapa prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah kita, oleh koordinator kurikulum maupun nanti oleh pembina OSIS-nya. Jadi anak-anakku bisa mengikuti sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ada. Jadi anakku punya hobi apa, silahkan nanti disalurkan pada saat nanti pandemi ini berakhir ya. Nah selanjutnya anak-anak sekalian, bahwa pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa sekolah kita mempunyai sarana prasarana yang lumayan ya. Jadi untuk kelas kita sudah 9, jadi kurang 1. Insya Allah tahun depan kita akan ajukan ya pembangunan ya. Kemudian dilengkapi juga dengan 4 laboratorium ya, yang sangat memadai. Jadi laboratorium tersebut adalah laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan juga ada laboratorium komputer.
serta satu ruangan perpustakaan yang representatif ya. Anak-anakku nanti bisa memanfaatkan semua tersebut ya. Kemudian baru juga ini kita selesaikan kegiatan pembangunan musola. Insya Allah sudah kita bisa gunakan tahun ini ya. Jadi kita musola baru, kemudian lapangan kita juga sudah siap dengan lapangan yang baru. Mungkin anakku kemarin sudah bisa melihat bahwa itulah beberapa hal sarana prasarana yang ada. Yang kedua adalah tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik kita saat ini adalah sejumlah 27 orang yang terdiri dari 20 orang tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikannya adalah ada 5 ya. Dari tenaga pendidik tersebut 7 orang PNS termasuk kepala sekolah, kemudian 13 adalah honor daerah ya. Dari semua itu adalah hampir semua guru berlatar belakang mata pelajaran yang sesuai ya. Jadi ada 95%. Hanya satu orang guru yang tidak mempunyai guru aslinya yaitu PPKN ya. Yang lain insya Allah adalah akan diampu oleh guru sesuai dengan bidang studi masing-masing. Untuk itu anak-anakku nanti silahkan mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Kemudian tenaga pendidikan kita ada 5 orang yaitu honorer semuanya ya. Jadi satu orang honor provinsi, yang lainnya adalah melalui komite atau sekolah ya. Nah kemudian di dalam struktur organisasi ini kita mempunyai 2 orang pembantu wakasek ya. Jadi kita dibantu oleh 2 orang wakasek. Yang pertama adalah wakasek kurikulum dan humas yang anak-anakku sudah berkoordinasi ya di dalam awal kegiatan PBDB. Itu adalah Bapak Muhammad Yusri. Beliau adalah wakasek kurikulum dan humas, sehingga beliau selalu komunikasi dengan anak-anakku sekalian calon siswa baru sampai menjadi siswa baru ya. Nanti beliau lah nanti yang akan banyak memberikan informasi pembelajaran maupun yang lainnya, karena beliau adalah mempunyai tugas yang mengurusi kurikulum dengan humas. Yang kedua adalah Bapak Zulkifli ya, ini juga anak-anakku sudah tahu ya, artinya sudah turun dalam kegiatan PPDB kemarin. Beliau adalah wakasek kesiswaan kita ya, dan sarana prasarana. Jadi ada 2 itulah wakasek kita. Nah, dan yang lain-lain nanti akan kita kenalkan masing-masing ya dalam akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini anak-anakku sekalian akan saya sampaikan visi misi sekolah kita. Apa sih tujuan kita belajar di SMA ini? Kita harus menyamakan visi dan misi sekolah ya. Jadi anak-anakku semua harus tahu. Nah hari ini akan saya sampaikan secara singkat visi misi sekolah kita ya. Ya selanjutnya akan saya sampaikan visi dan misi SMA N1 Mekarsari ya. Jadi sebelum kalian semuanya memasuki jenjang SMA ini, maka kita harus tahu ya, apa visi misi SMA N1 Mekarsari ini. Jadi visi misi adalah apa yang ingin kita wujudkan di dalam menghadapi atau melaksanakan pendidikan di SMA N1 Mekarsari ini. Jadi visi SMA Mekarsari adalah yang pertama adalah terwujudnya lulusan yang beriman, cerdas, mandiri, berkarakter, dan memiliki daya saing. Jadi anak-anakku sekalian diharapkan setelah keluar atau lulus dari SMA Mekarsari, anak-anakku adalah mempunyai keimanan yang tinggi. Jadi yang pertama adalah beriman, artinya kita harus mempunyai keimanan yang tinggi. Untuk mencapai ini, maka kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah kita antara lain adalah kita lakukan sholat duha berjamaah, kemudian sholat duhur berjamaah, disertai kultum ya. Kemudian hari Jumat juga kita lakukan pembacaan Yasin bersama, juga kita gunakan tausiah juga di situ ya. Jadi yang pertama beriman dan bertakwa. Nah, itu yang utama kita. Jadi sebagai fondasi kita. Selanjutnya adalah cerdas. Anak-anakku diharapkan ya, dengan kegiatan sekolah ini anak-anakku punya kecerdasan yang tinggi ya. Baik kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual. Jadi ini nanti akan, karena apa? Semua guru kita adalah berlatar belakang pendidikan yang sesuai, sehingga anak-anakku diharapkan nanti cerdas. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Mandiri dalam hal belajar ya. Anak-anakku sudah dewasa, menginjak dewasa, maka diharapkan mempunyai kemandirian ya. Di sini nanti ada beberapa kewirausahaan ya yang akan diajarkan, sehingga anak-anak mempunyai jiwa mandiri. Artinya bisa menghadapi
kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian berkarakter. Berkarakter adalah anakku mempunyai budaya karakter ya. Karakter kita yang baik, sopan santun di sekolah, sopan santun di rumah, dan sopan santun di masyarakat. Ya, diharapkan dengan berbagai kegiatan yang ada, ekstrakurikuler yang menunjang, maka anak-anakku nanti akan timbul karakter atau kebiasaan baik yang ditanamkan di sekolah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki daya saing. Jadi diharapkan anak-anakku ini bisa bersaing ya. Karena SMA ini tujuannya adalah melanjutkan, maka diharapkan anak-anakku sekalian semakin banyak nanti yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia saing secara internal, secara individual maupun secara kolektif ya. Secara individual anakku nanti diharapkan bisa bersaing untuk mengatasi atau menghadapi pendidikan yang akan datang ya. Di samping itu juga berdaya saing di bidang ekstrakurikuler. Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah kita, sehingga kita tidak diragukan lagi ya. Sudah banyak anak-anakku yang bisa mencapai pendidikan di sekolah yang lebih tinggi dengan beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah banyak kakak-kakak kita yang sudah menduduki atau bisa mengambil kesempatan yang ada itu. Berdaya saing selanjutnya adalah bersaing di bidang ekstrakurikuler. Berbagai kegiatan lomba-lomba yang ada, alhamdulillah banyak prestasi yang dicapai oleh kakak-kakak kita yang terdahulu. Sehingga diharapkan ini kita juga mempunyai daya saing yang baik. Ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan, yaitu ya misi. Tadi disampaikan untuk mencapai itu semuanya, maka kita harus menyiapkan tenaga pendidik melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal, baik mulai teori maupun praktek. Sebagian besar guru kita sudah mempunyai sertifikat profesional ya, jadi sudah disertifikasi sehingga diharapkan dengan keprofesionalnya yang ada maka bisa melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal. Ini nanti akan menimbulkan atau meningkatkan kecerdasan anak sekalian. Kemudian tenaga pendidik memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mampu memanfaatkan teknologi maju pada peserta didik sebagai modal untuk hidup mandiri. Dengan adanya COVID-19 ini, maka guru-guru saran anakku adalah dipacu untuk bagaimana menggunakan media sosial, menggunakan teknologi, sehingga kita bisa belajar dimanapun berada, yaitu menggunakan Zoom, ya, kemudian menggunakan ruang guru, ya, dan lain sebagainya, sehingga nanti untuk anak-anak bisa mandiri dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan iman dan takwa kepada warga dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sebagai landasan pengembangan hidup. Jadi segala sesuatu kita landasi dengan ketakwaan dan keimanan. Ya, sehingga dengan iman dan takwa maka anak-anakku akan muncul rasa keikhlasan di dalam bertindak. Ya, sehingga anak-anakku bisa semakin tinggilah keikhlasan dan tekad kuat untuk mencapai masa depannya. Nah, kemudian selanjutnya pengelola sekolah mempersiapkan lulusan untuk ikut bersaing secara kompetitif di masa yang akan datang. Jadi dengan anak-anakku dibekali berbagai ilmu, maka anak-anakku akan siap bersaing, berkompetisi di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah menjadikan SMA Negeri Mekarsari sebagai lembaga yang peduli terhadap lingkungan. Peduli kepada lingkungan adalah lingkungan sekitar, lingkungan secara sempit, sekitar lingkungan luas. Lingkungan sekitar adalah jika ada bencana ataupun kita selalu ikut, artinya berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Kegiatan rutin yang kita lakukan adalah pembagian sembako ya setiap bulan Ramadan ya. Kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada bencana alam dan kegiatan lainnya ya. Kemudian lingkungan sekolah juga kita harapkan juga menjaga kondisi lingkungan semakin tertata dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah SMA Mekarsari sebagai lembaga yang mampu berprestasi di dalam bidang akademik dan non-akademik. Jadi anak-anakku dengan menyiapkan ini kita harapkan bahwa anak-anakku setelah lulus SMA Negeri Mekarsari ini bisa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Bidang akademik artinya anak-anakku bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan ya.
kemudian nanti bisa bersaing dalam kegiatan-kegiatan olimpiade yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Kemudian dengan non-akademik ada kegiatan-kegiatan berbagai lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga lainnya, sehingga anak-anakku juga bisa bersaing. Jadi inilah visi misi sekolah SMA 1 Mekarsari. Demikian tadi visi misi SMA 1 Mekarsari yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi anak-anakku silahkan mengikuti MPLS, kegiatan MPLS ini ya. Dan selalu anak-anakku aktif di dalam berhubungan ya, koordinator dengan operator kita ya, atau Wakasek maupun semua Dewan Guru yang akan nanti berhubungan dengan anak-anak sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi bisa dimulai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung.